Pencaksilat menjadi salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian publik selama perhelatan Asian Games 2018. Meski baru pertama kali ikut serta, atlet pencaksilat Indonesia berhasil meraup 14 medali emas dari 16 nomor yang dipertandingkan. Nah, di dunia perfilman, pencaksilat juga menarik perhatian para sineas layar lebar. Bahkan film-film laga berunsur silat terdengar gaungnya hingga ke mancanegara. Saya Andini Effendi, inilah Q&A mengungkap jawab semua tanya bukan silat biasa. Dan untuk narasumber kami pada malam hari ini adalah salah satu atlet silat yang mendapatkan medali emas dan juga ada dua pelatihnya, yaitu Puspa Arumsari atau Dara, kemudian ada Abbas Akbar dan juga Tulus Priyadi. Silakan. Bang Abbas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dara, Mas Tulus. Seperti biasa kalau di Q&A, Mbak Dara boleh kesini dulu. Di Q&A ada para panelis kita yang hadir nanti akan bertanya-tanya langsung pada narasumber. Ada Mas Eko Supriyatno, ini adalah jurnalis senior olahraga. Kang Maman Semat ini adalah penulis. Kemudian siapa yang tidak kenal selama perhelatan Asian Games menjadi trending topic. Valentina Simanjuntak, komentator. Bukan bola saja sekarang tapi juga bulu tangkis. Mbah Sujiwo Tejo, budayawan. Nah, mumpung lagi ada atletnya dan juga pelatihnya, gimana kalau kita lihat aksi mereka yang berhasil mendapatkan emas itu. Silakan Dara dan Mas Tulus. Terima kasih banyak, silakan menempati kursi narasumber, silakan Bang. Itu tadi kalau aksinya dari narasumber kita karena hari ini spesial sekali. Kita semua penontonnya ini adalah pesilat-pesilat dari Padepokan. Yang pertama ini ada dari Padepokan Merpati Putih. Kemudian yang kedua ada dari Keluarga Silat Nasional Indonesia Perisai Diri. Ada Persaudaraan Setia Hati Teratai. Makin di sini makin rame. Kemudian ada Perguruan Silat Nasional ISMD Putra Setia. Dan ada yang menarik, ini ada Pak Gambianto. Pak Gambianto ini dari Persaudaraan Setia Hati Teratai yang juga sebenarnya pernah melatih Pak Jokowi juga ya Pak ya. Berapa lama waktu itu melatih Pak Jokowi? Pakai mic-nya? Berapa lama melatih Pak Jokowi? 1 tahun. Kenapa waktu itu nggak diterusin? Kebetulan beliaunya sibuk, maka waktunya hanya 1 tahun. Sempet duel nggak waktu itu sama Pak Jokowi? Duel. Dalam arti persaudaraan itu sambung persaudaraan. Sambung persaudaraan. Ya. Tapi kalau secara ilmu gimana Pak Jokowi? Bagus. Jadi mengikuti arah dan tujuan Esatrate. Baik, nanti kita juga akan lihat bagaimana aksi mereka. Di sini kita punya juga ada bagaimana perjalanan atlet pesilat Indonesia pada saat Asian Games 2018. Silakan.
Oke, ini karena kebetulan pesilat semua harusnya perform dong. Mungkin dari awal, dari Merpati Putih, silakan. Hormat anggota, hormat grup. Grup, jika kosong. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, keluarga silat nasional Indonesia periksa diri, silakan. Siapa kita? Persaudaraan Setia Hati Teratai, silakan. Selanjutnya perguruan silat nasional ISMD Putra Setia. Pencak silat di Asian Games ini bisa dikatakan jaya sekali karena ada 14 medali emas tadi dikatakan. Kemudian juga ini pertama kalinya ya untuk dipertandingkan di Asian Games begitu. Kemudian juga ramai juga dipakai di film-film pesilat-pesilat nasional Indonesia. Silakan para panelis. Mau mengomentari mungkin? Saya nggak berani komentarin kalau sampai salah komentarin. Selesai. Tapi melihat dari apa yang dicapai, saya pikir nggak ada kata lain selain kita harus berikan acungan semua. Kalau kita punya berapa jempol pun semua jempol. Karena kehausan, kekeringan kita secara prestasi paling tidak kita lihat dari 16 mendapatkan 14 medali emas itu bukan sesuatu yang biasa dan tentunya begitu membanggakan, begitu luar biasa, membuat kita semuanya senang, membuat kita semuanya sukacita, membuat kita semangat untuk Indonesia. Pertanyaannya, targetnya memang dari awal yakin sekali dengan menyabet semua sedemikian banyak emas itu, ataukah memang dibiarkan saja enjoy, ini adalah pertama kali dipakai di Asian Games, berikan yang terbaik. Kira-kira seperti apa dengan akhirnya 14 emas? Ya, Bang Abbas. sebetulnya inti kita tim pelatih BIFC juga menargetkan kita adalah kita hanya main yang terbaik dan kita bisa, karena di tuan rumah kita bisa juara umum. Kalau targetnya berapa emas kita nggak patokan. Kita tidak patokan, yang penting mainlah yang terbaik, mainlah maksimal di rumah kita membuat rumah kita inilah benar-benar rumah kita. Masa untuk udah jadi tuan rumah nggak ada target tertentu? Target pasti, saya bilang tadi targetnya tetap juara umum. Di Juara pencak silat umum. khususnya juara umum di pencak Iya. silat. Tapi kalau kita ngomong 8-3 Nggak kita ada. nggak pernah. Karena semua mempunyai kesempatan yang sama. Kalau target di rekening nggak ada juga Bang? Kebetulan tidak juga. Yang penting kami tim pelatih berharap atlet kita bisa maksimal berjuang. Dan melepaskan semua yang dia sudah latih selama 3 tahun, persiapan kita selama 3 tahun. Dia bisa lepas main di pertandingan dan bisa mengambil medali emasnya. Karena saya bilang jemputlah kekasih, medali emasnya kita jemput medali emas kekasih kita. Seperti gitu. Ya benar dijemput. Mas Eko, silakan. Yang pertama saya ingin mengapresiasi, sangat mengapresiasi, betul kata Valen, kalau saya punya 5 jempol saya kasih semuanya. Kebetulan jempol saya cuma 4, yang satu agak cantengan dikit lah. Nah,
14 medali emas ini adalah di luar dugaan. Jujur saya sebagai bagian yang suka meliput di lapangan itu, bagi saya ini suatu luar biasa. Cuman anehnya kenapa yang 2 dilepas gitu loh. Kan ada 16 nomor, kalau memang juara umum kenapa nggak dihabisin aja semuanya. Toh tuan rumah kan gampang aja ngatur gitu. Jadi di dalam perspektif saya sebagai jurnalis ada sedikit pertanyaan. Apakah memang yang 2 itu sengaja dilepas? Betul kan? Karena- Sengaja dilepas. Karena memang kan harusnya kan ada 16 nomor nih, 14 sudah didapat. Jujur waktu kami mengadakan workshop di Padepokan Pencaksilat, waktu Forum Merdeka Barat itu, saya katakan sama tim pelatih, saya yakin pencaksilat pasti akan banyak dapat emas untuk Asian Games. Cuman berapanya saya nggak tahu, tapi saya berani mengatakan minimal 6 itu dapat. Ternyata ekspektasi saya Ya. melebihi apa yang dapat. Benar nggak Mas Tulus itu memang dilepas 2 nomor itu? Kalau soal dilepas sih enggak. Ya. Memang betul tadi pertanyaan yang awal ada target sesuai dengan Abbas memang juara umum targetnya. Tapi dari pihak pemerintah pas waktu kunjungan pertama Pak Jokowi datang, dia mentargetkan minim 2. Awalnya bilang gitu. Yang kata Bisi Menpora minim 2. Tapi ada peningkatan lagi 4. Nah, lagi dari KONI-nya. Ya, ya. Lalu dari Kota Umum mereka 8 untuk mentargetkan 8. Nah, tapi untuk target itu pelatih lah yang tahu karena kami sebagai pelatih tidak memberi beban kepada atletnya. Yang penting ya betul kata Bang Abbas, main nyaman, main enjoy, insya Allah jangan ada beban. Semua itu akan terwujud apa yang dicita-citakan. Oke. Dan untuk Dara ini pertama kalinya untuk ikut Asian Games? Pertama kalinya. Pertama Asian kalinya Games. untuk event internasional begitu? Untuk internasional Sudah sudah ada berulang kali. kejuaraan dunia. Oke. Sudah di SEA Games juga. Untuk Asian Games ini memang pertama kalinya pencaksilat ada. Jadi kesempatan. Dan juga pelatnasnya katanya sempat 4 tahun ya? Saya pribadi sempat 4 tahun. Kenapa itu lama sekali? Karena berkepanjangan dari pelatnas mulai tim mahasiswa, tim pelatnas mahasiswa sampai akhirnya ikutan seleksi lagi, tetap masuk di tim juga. Ya terus diberikan kesempatan ada di tim selama itu gitu. Oke, jadi konsistensi. Kalau menurut saya juga tidak hanya Indonesia yang kuat, semua sudah pencaksilat itu sudah menyebar. Jadi kalau dibilang kok 2 saja misalnya kok dilepas 2, ini bukan dilepas, ini berjuang. Jadi walaupun kalah atlet saya dapat perunggu dan juga kalah itu memang dia sudah berjuang tapi belum beruntung gitu loh. Karena lawan lebih baik gitu. Baik. Jadi semuanya dipersiapkan gitu. Baik, semuanya oke. Kita harus break dulu, nanti akan bergabung lagi bersama kita. Ini ada Hanifan dan juga Pipit yang juga meraih medali emas ketika Asian Games 2018. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.